Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman Taubaters, selamat datang kembali di program Born to be Taubaters. Ini pertemuan terakhir kita di sesi kali ini, di program ini, dan insya Allah kita akan menutupi pertemuan ini dengan kalimat terakhir yang ada dalam surat Al-Asr, yaitu watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Insya Allah ini surat yang sebelum kita masuk ke tema ini, kita perlu tahu bahwa surat Al-Asr ini surat yang sangat powerful. Bahkan ulama mengatakan bahwa Imam Syafi'i misalnya, beliau mengatakan bahwa lauma anzalallahu al-Qur'an illa hadhihi surah lakafathu, seandainya Allah tidak turunkan Quran kecuali surat ini saja, maka itu pun sudah cukup. Beliau juga katakan lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athu, kalau seandainya manusia mentadabburi, mengkaji surat ini saja, mendalami surat ini, setiap katanya, setiap susunan kalimatnya, kemudian pilihan katanya apa, kemudian maknanya apa, penjelasan ulama bagaimana, kita telusuri, kita ikuti, kita buntuti di belakang untuk kita tadabburi, Imam Syafi'i mengatakan cukup surat ini saja, lawasi'at. Sungguh pemahaman kita akan surat ini sudah mengcover semua masalah yang ada. Dan sebenarnya pembahasan kita dari awal sampai akhir, dari pertemuan kedua kita di program ini membahas surat Al-Asr, itu sama sekali nggak mencukupi, dan itu mungkin hanya bagian setetes baru dari samudra Al-Quran yang luar biasa luasnya ini. Kita baru mendapatkan seteguk saja. Saya secara pribadi yang mengkaji surat ini juga dari beberapa kitab tafsir dan dari beberapa ulama juga. Itu saya mengkaji itu dan saya mendapatkan baru setetes saja itu sudah melepaskan dahaga yang luar biasa. Ini Al-Quran, ini surat Al-Asr ini. Dan saat ini di pertemuan terakhir ini kita bertemu di ujung ayat itu, yaitu watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Ada beberapa poin penting di sini yang perlu kita lihat. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, maknanya, terjemahannya mungkin secara ringkas adalah dan orang-orang yang saling mewasiatkan atau yang saling menasihatkan dengan al-haq, dan orang-orang yang saling menasihatkan, saling menasihati, saling mewasiatkan dengan kesabaran, dengan hak dan dengan kesabaran. Nanti kita akan lihat ayat ini sedikit, kata per kata. Tapi sebelum kita masuk ke ayat ini, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa di surat ini Allah memberikan gambaran yang luar biasa. Di awal Allah mengatakan innal insan lafi khusr. Kita ingat pembahasan di awal bahwa Allah sebutkan setiap individu itu pasti merugi. Setiap individu. Jadi Allah tunjuk masing-masing kita. Allah nggak ngomong kepada umat manusia secara umum, tapi masing-masing kita. Fitrian merugi. Teman-teman saya sini, Ahdi merugi, Faiz merugi. Semuanya orang yang merugi. Allah sebutkan, by default kita merugi seiring berjalannya waktu. Semakin bertambah waktu, Al-Asr, waktu yang sedikit lagi hampir habis, itu kita semuanya merugi. Kemudian Allah katakan Allah pindahkan kalimatnya dari pembahasan yang tadinya setiap individu merugi, Allah sebutkan pengecualian. Pengecualian itu semuanya membahas dengan bentuknya bukan mufrad atau bukan singular atau bukan tunggal, tapi bentuknya dalam bentuk jamak atau plural. Allah katakan insan, setiap individu merugi, kecuali. Nah, semua pengecualian itu dibentuk adalah kata kerja dalam bentuk jamak. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Tadi Allah katakan setiap individu merugi, kecuali bukan dia yang beriman, tapi mereka yang beriman. Wa amilus shalihat, mereka yang beramal saleh. Watawasaw bil haq, mereka yang saling mewasiatkan dengan al-haq, watawasaw bis sabr, dan mereka yang saling mewasiatkan dengan kesabaran. Dan ulama menyebutkan bahwa di pengecualian ini ada 4 poin sebenarnya di situ. Iman, amal soleh, artinya keyakinan, kemudian karya, amal, kemudian wasiat dengan al-haq, dan wasiat dengan kesabaran. Ada 4, tapi 4 ini bisa dibagi 2. Yang pertama, iman dan amal soleh, hal yang kita bisa lakukan sendiri dan kita bisa lakukan bersama. Dan bagian yang kedua yang kita bahas adalah hal yang mustahil kita lakukan sendiri. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Dan kekuatan surat Al-Asr ini ada pada pembahasan bahwa kita semua merugi kecuali kita melakukan 4 hal ini. Mungkin di antara kita berpikir, saya cukup beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, udah selesai urusan. Dan ternyata enggak. Kita beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh. Amal soleh apa? Ya udah saya sholat ke masjid terus, kata Allah enggak. Kita juga masih bisa terjerumus dalam hal khusr, ke dalam keadaan merugi. Kecuali semuanya, 4-4-nya harus kita lakukan secara simultan. Urutannya ada betul dimulai dari iman, tapi 4-4-nya harus dilakukan oleh setiap muslim, setiap mukmin. Maka ketika kita berpikir bahwa iman dan amal sudah cukup, Al-Quran mengatakan belum cukup. Ada poin besar yang harus poin penting yang juga harus kita pelajari, kita kaji, dan kita praktekkan dalam hidup kita supaya selamat dari status sebagai orang yang merugi. Dan dari sini kita lihat bahwa Islam itu agama yang mengajak umat manusia untuk tidak selfish, tidak hanya mementingkan diri sendiri, untuk tidak individualis. Ketika kita memiliki keyakinan Islam ini, pada detik itu kita diajarkan untuk mari kita jadi baik bukan sendiri-sendiri, tapi bersama-sama.
Mari kita menjadi saleh bukan sendiri-sendiri, kemudian kita menjudge orang-orang lain. Enggak, itu bukan gaya Islam. Mari kita solehkan diri, kemudian kita bersama-sama menjadi soleh. Ini caranya agar kita tidak masuk ke dalam status merugi. Itu di akhir ayat ini, di awal sekali Allah bahas, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh mungkin antum bisa lakukan sendiri secara individu. Setiap Anda mungkin bisa lakukan, saya bisa lakukan sendiri iman. Itu iman dalam hati saya, atau amal soleh bisa saya karyakan sendiri dalam hati saya. Saya adalah lone wolf, one man show, saya bisa berkarya sendiri. Tapi setelah itu Allah katakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tema ini, tema yang mustahil dilakukan sendiri. Maka ketika kita belajar Islam, kita akan lihat bahwa luasnya cakupan Islam ini dan pembahasan Islam adalah kita harus masuk surga bareng-bareng. Surga itu luasnya Masya Allah. Arduha samawat wal ard. Allah mengatakan bahwa luasnya surga itu seluruh langit, lapis langit itu. Kita masih tahu masih bisa mengakses lapis langit pertama, dan itu pun bukan seluruhnya. Dan semua lapis langit itu luasnya surga plus bumi. Dan luas surga yang seperti itu kita akan kesepian kalau menempati sendiri doang. Memang kita diajak untuk menjadi baik dengan cara bersama-sama. Dan ujung dari taubaters ini adalah, tujuan utama dari program ini adalah, ayo kita sama-sama bertaubat, kita sama-sama memperbaiki diri. Antum memperbaiki diri dengan kesendirian itu insya Allah bisa Allah bantu. Tapi Rasul mengatakan, fa inna syaitana ma'al wahid wa idza tsani ab'ad. Kata Rasul itu, setan itu senang dengan orang yang sendiri-sendiri. Tapi ketika orang itu bertambah dengan temannya, semakin banyak, setan semakin jauh. Maka ketika kita bertaubat, kita tidak saja mencukupi diri dengan kesendirian, tapi perlu mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, lingkungan yang mengingatkan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk bisa menjadi lebih baik secara bersama. Dan di poin watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, kita akan membahas bagaimana sih ketika kita bergerak komunal, bagaimana ketika kita bergerak bersama-sama. Dalam iman dan amal soleh tadi kita bahas, mungkin sendiri kita bisa lakukan, tapi ketika kita lakukan bersama, dia akan menjadi powerful, kelipatan bisa multiplying. Nah, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr itu punya cara main yang berbeda lagi. Sekarang kita coba lihat sedikit demi sedikit ayat ini. Pertama, kata tawassaw bil haqq, artinya mereka yang saling mewasiatkan dengan al-haq. Atau di terjemahan juga bisa diartikan mereka yang saling menasihati dengan al-haq. Dan unik ketika kita mengkaji kalimat ini, kalau kalimat artinya adalah saling menasihati, tawassaw itu artinya saling menasihati, bukan nasihati saja. Kita akan lihat bahwa kata nasihat itu sebenarnya bahasa Arab. Kata nasihah bahasa Arab dan artinya saling menasihati. Kalau tanasahu artinya saling menasihati. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak memilih kata nasihat, tapi Allah memilih kata wasiat ketimbang nasihat? Ini hal yang perlu kita kaji lagi. Inilah kenapa Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita serius mengkaji ini, kita akan mendapatkan bagaimana membuat, kalau pembahasan awal kita New Year Resolution kita akan dengan mengkaji ini, kita akan bisa memberikan resolusi, bukan New Year, New Life Resolution pun, bahkan kita bisa desain berdasarkan satu surat Al-Asr ini saja. Nah, watawassaw bil haqq, Allah pilih kata wasiat ketimbang nasihat. Salah satu hikmahnya adalah wasiat itu punya hal yang lebih kuat dari nasihat. Orang menyebutkan nasihat satu, oke, saya nasihati Anda, selesai. Tapi kalau saya wasiat kepada Anda, saya berikan isinya nasihat, tapi ada background, landasan yang membuat saya memberikan ini wasiat dan bukan nasihat, itu berbeda dengan nasihat secara umum. Mungkin secara umum nasihat itu kalimat umumnya, ada hal yang spesial dalam nasihat itu disebut wasiat. Yang pertama, wasiat itu biasa digunakan oleh orang yang akan meninggal. Orang yang akan meninggal, ketika dia akan memberikan nasihat terakhirnya, dia akan memberikan nasihat terakhir itu yang dinamakan dengan wasiat. Saya terima ini sebagai wasiat almarhum ayah saya, almarhum guru saya misalnya. Dan wasiat dari orang yang saya cintai, orang yang muliakan, orang yang saya kagumi, dan seterusnya. Itu menjadi wasiat ketika itu nasihat terakhir. Dan wasiat sedikit berbeda dengan nasihat. Pertama, wasiat itu, kalau seseorang ingin memberikan wasiat kepada orang lain, dia akan memilih orang yang dia berikan. Jadi wasiatnya bukan barang murah. Dan ketika dia pilih, dia akan memilih orang yang dia cintai untuk diberikan wasiat. Kalau nasihat, setiap orang bisa memberikan nasihat. Apalagi hari ini orang sangat hobi memberikan nasihat di sosial media, di komen-komen, dan lain sebagainya. Orang nggak butuh nasihat, dia beri nasihat itu. Nah, hari ini, di ayat ini, kita masuk kepada kata wasiat. Dan kata wasiat punya peran yang luar biasa pentingnya. Andilnya sedikit berbeda daripada nasihat, tapi sedikit tapi signifikan. Nah, dia nasihat yang istimewa ketika seorang ingin memberikan wasiat kepada orang lain. Yang pertama adalah, saya mencintai orang yang saya berikan wasiat. Karena secara umum tidak ada orang memberikan wasiat kepada orang yang dia benci.
Artinya dalam kita bergerak beramal jama'i, bersosial dalam Islam, kalau kita ingin memberikan nasihat supaya kita terlepas dari status merugi, cara kita memberikan nasihat kepada saudara kita pertama sekali adalah kita harus melandasi nasihat itu dengan rasa cinta. Kita harus menyampaikan nasihat itu, dan alasan kita menyampaikan nasihat itu kepada teman kita adalah karena kita mencintai dia. Kalau seandainya saya memberikan nasihat karena saya benci dia, itu bukan nasihat, itu bukan wasiat. Dan itu tidak termasuk pembahasan dari orang yang selamat dari khusr, dari kerugian. Kita harus menjadikan itu, saya memberikan nasihat ini kepada Anda, itu karena saya mencintai Anda. Kita harus membangun rasa cinta dulu. Kenapa demikian? Karena ketika saya bangun rasa cinta kepada Anda dan saya sampaikan nasihat ini kepada Anda, saya akan sampaikan dengan cara berbeda. Saya tidak mungkin mempermalukan orang depan umum karena saya mencintai dia. Itu akan jadi hal yang berbeda. Hari ini muslimin, kita sangat gampang sekali memberikan nasihat, dan itu diobral di sosial media lah, di ucapan sehari-hari lah, di ceramah lah, dan lain sebagainya. Kita obral menyalah-nyalahkan teman kita, saudara sendiri. Pertanyaannya, apakah itu benar berangkat dari rasa cinta pada saudara kita? Silakan tanya hati masing-masing. Itu pembahasan wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, ketika orang akan berwasiat, itu adalah orang yang biasanya akan meninggal, dia berwasiat kepada orang yang akan dia tinggalkan. Dan orang yang akan meninggal, pada umumnya, ketika memberikan wasiat, saya sudah tidak punya lagi alasan duniawi yang saya harapkan untuk memberikan wasiat ini. Saya tidak ada uang yang harus saya cari, tidak ada popularitas yang saya inginkan, tidak ada jumlah like, subscribe, dan lain sebagainya yang saya harapkan ketika saya akan berikan wasiat. Karena saya tahu sebentar saya akan meninggal, maka saya akan berikan sebuah wasiat untuk kebaikan dia. Pasti untuk kebaikan dia, dan saya tidak harapkan apapun setelah itu. Orang yang akan memberikan wasiat, dia menyadari bahwa saya akan meninggal, saya akan mati. Maka wasiat yang saya sampaikan adalah nasihat yang tidak ada udang di balik batu. Tidak ada keinginan lain kecuali kebaikan pada orang yang saya berikan nasihat. Dan itu akan berbeda cara kita memberikan nasihat itu dengan cara kita memberikan nasihat secara umum. Ini kata wasiat, kata tawasaw. Dan kata wasiat, bahasa Arab dan dari kata wasa, itu orang Arab menggunakan kata wasiat itu dengan menggambarkan satu seperti akar, ada pohon, dan akarnya itu sangat menghujam ke dalam tanah, ke dalam bumi, sampai pohon itu mustahil untuk dicabut. Itu akarnya pohon itu wasiat ke dalam. Artinya dengan kata lain, wasiat itu juga bukan nasihat yang setiap ada kesalahan kita komen, enggak. Jadi watawasaw bil haq watawasaw bis sabr ini maknanya bukan setiap orang salah di komen, enggak. Setiap orang berbuat keliru di komen, enggak. Wasiat orang enggak setiap hari melakukan wasiat. Wasiat itu ketika kita tahu mana yang fundamental, itu yang kita perbaiki. Pertanyaannya hari ini, kita tahu enggak sih mana yang prioritas, mana yang enggak? Itu juga PR sendiri. Kita paham enggak sih mana yang prioritas di agama ini atau enggak? Karena itu ya kita perlu ngaji untuk tahu mana yang sebenarnya prioritas yang perlu kita komen, dan mana yang less priority yang sama sekali kita enggak perlu komen udah. Diam itu adalah jawaban yang paling baik. Sampai ada kaidah menyebutkan bahwa diam itu lebih baik daripada berbicara. Ada kaidah menyebutkan seperti itu. Maka tidak semua keadaan harus kita komen. Tidak semua kejadian, tidak semua perbuatan orang harus kita komen. Kita harus tahu mana yang fundamental, itu yang kita komen. Karena wasiat nggak diberikan untuk barang yang receh. Kita tidak akan berikan wasiat untuk hal-hal yang tidak berguna. Enggak. Nah ini juga dari kandungan kenapa Allah pilih kata tawasaw bukan tanasahu, walaupun makna wasiat berarti nasihat, bahwa dari kata wasiat ada hal yang lebih kuat ketimbang sekedar nasihat. Nah berikutnya, Allah juga mengatakan tawasaw. Tawasaw artinya bukan berarti sekedar saya memberikan nasihat kepada orang lain, tapi mereka yang selamat dari kerugian adalah mereka yang saling memberikan nasihat. Saling memberikan nasihat. Artinya apa? Ketika kita mencoba memberikan nasihat untuk orang lain, yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah saya semangat nih ngasih nasihat kepada teman saya, dan saya harus punya semangat yang sama menerima nasihat dari teman saya. Itu tawasaw. Itu saling. Resiprokal bahasa Indonesianya. Jadi saya akan memberikan dengan sangat semangat tinggi, saya memberikan kebaikan, nasihat kepada saudara saya, dan saya juga punya semangat yang sama untuk menerima nasihat itu. Masalah muslim hari ini adalah kita sangat semangat memberikan ceramah kepada orang lain, ketika diceramahi balik kita emosi. Ini PR. Dan keadaan seperti itu masih masuk dalam kategori khusr. Supaya selamat dari khusr, kita harus menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan semangat. Kalau kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain, kita harus punya semangat yang sama, rasa senang yang sama ketika orang lain memberikan nasihat kepada kita. Ini tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr.
Ini kita baru membahas tema tawasaunya saja, belum bil haq dan bis sabr saja. Dan memang kita tidak bisa menuntaskan surat ini secara keseluruhan pada pertemuan yang ringkas ini, dan saya pun juga masih mengkaji surat ini sangat sedikit sekali. Kita belajar bareng di sini. Dan Al-Quran menegaskan bahwa tawasau bil haq dan tawasau bis sabr itu adalah saling memberikan wasiat dengan al-haq. Hak itu setidaknya ada dua makna. Yang pertama, al-haq itu adalah kebenaran. Dan Al-Quran menggunakan kata bil haq. Bi itu menunjukkan dua hal. Pertama, dia bisa jadi bagaimana kita menyampaikan wasiat itu dan apa pesan dari wasiat itu. Maka bil haq pertama adalah bagaimana menyampaikan, kita menyampaikan wasiat itu dengan cara yang hak. Setidaknya hak itu ada dua maknanya. Pertama adalah kebenaran, al-haq kata kita hari ini. Yang kedua adalah tujuan. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan tujuan, bukan abath, bukan sia-sia. Berarti ketika kita ingin menyampaikan wasiat dengan al-haq, artinya yang kita sampaikan wasiat itu dengan cara yang benar dan dengan ada tujuannya. Bukan sekedar melempar komen kemudian hilang, enggak. Bukan sekedar ngomongin orang kemudian hilang, enggak. Ketika kita menyampaikan wasiat ada tujuan mulia. Sebagaimana Allah gunakan kata al-haq ini untuk menyebutkan proses penciptaan langit dan bumi, itu tujuannya adalah Allah ciptakan itu bil haqq. Khalaqas samawati wal ard bil haqq. Allah ciptakan langit dan bumi dengan al-haq, ada tujuannya sendiri. Dan juga apa yang disampaikan dari tawasau itu juga al-haq juga. Ada ketika kita ingin memberikan nasihat kepada seorang, maka nasihat yang kita berikan harusnya adalah nasihat yang ketika dia dengarkan, maka dia menata kembali hidupnya dan dia mendapatkan tujuan hidup yang saya sebenarnya ini. Sebenarnya tujuan saya, jadi nasihat itu diberikan bukan untuk ngejudge orang, menghakimi orang. Cukuplah, sudah sangat banyak orang menghakimi orang lain di dunia sosial media hari ini. Maka kita mengambil posisi sebagai orang yang terhindar dari sifat merugi. Itu tugas kita adalah kita memberikan nasihat. Pertama di mindset kita adalah kita juga siap senang hati menerima nasihat dari dia. Dan yang kedua, ketika kita berikan nasihat setelah dia dengar, dia mendapat bahwa hidup saya itu punya tujuan. Hidup saya bukannya disorientasi, saya tuh punya orientasi dalam hidup. Nah, ini wasiat yang menghidupkan orang, bukan wasiat yang menghakimi orang, membuat orang sedih, membuat orang benci pada agama ini, membuat orang kecewa, membuat orang putus asa dan sebagainya. Enggak. Wasiat dengan hak adalah setelah wasiat dengan hak disampaikan, maka ada secercah cahaya harapan dalam diri dia ketika meninggalkan wasiat itu. Dan bagi kita yang menyampaikan, kita juga harus dengan sangat senang, sangat cinta, sangat bahagia menunggu dan menerima nasihat dari orang lain. Dan kemudian terakhir, bis sabri secara ringkas ya, konsekuensi dari menyampaikan al-haq. Tidak selalu al-haq itu disampaikan dan berbuah indah, enggak. Rasulullah itu punya akhlak yang sangat terpuji, sangat indah, semua orang mengakui itu. Dan ketika Quran turun, Rasul menyampaikan al-haq dan semua orang yang tadi memuji itu banyak yang membenci Rasul. Luar biasa. Kadang-kadang al-haq itu ketika disampaikan, kita akan terima konsekuensinya. Maka urutan setelahnya itu ada pembahasan as-sabr. Dan sebagai penutup, sedikit saja perlu kita tahu tentang kata sabar ini, ada penjelasan yang panjang sebenarnya. Sabar ini, ulama menyebutkan definisi sabar ini, kita kalau disebut dengan kata sabar, itu berarti lemah, pasif, nggak ngapa-ngapain. Tapi ulama ketika menjelaskan kata sabar itu, dia adalah aslul quwwah, sumber dari kekuatan. Orang yang sabar itu justru orang yang punya kekuatan. Kita dizolimi, dan saya punya kekuatan, kesempatan, kemampuan untuk membalas kezoliman itu, tapi saya memilih tidak membalasnya, itu saya sabar. Tapi kalau saya dizolimi dan saya nggak punya kemampuan untuk membalas itu, yaudah, itu namanya pasrah. Sabar itu kalau hari ini kita sering identikan kata sabar dengan kata pasif dan lemah, enggak. Sabar itu justru ketika kita punya semua kapasitas, semua kualifikasi untuk membalas kejahatan itu, tapi kita tahan diri dari membalas itu. Itu sabar. Dan dalam menyampaikan wasiat itu, kita mungkin punya kemampuan untuk marahin dia, mempermalukan dia, membongkar aibnya, menjelek-jelekan dia, dan lain sebagainya. Tapi kita tahan itu, kita sampaikan wasiat dengan cara al-haq, dengan wasiat yang dibangun dengan rasa cinta. Itu sabar. Wa tawasau bis sabr. Dan inilah bingkai secara umum dari surat Al-Asr ini. Dan kalau di awal kita membahas tentang hal yang kita angkat dari waktu momen ini, banyak teman-teman mendiskusikan New Year Resolution atau New Life Resolution, whatever it is. Saya ingin resolusi kita itu, kita coba ayo bareng-bareng. We are born to be taubaters. Perdebatannya sudah selesai di pertemuan kedua kita. Kita terlahir dalam keadaan fitrah, tapi sepanjang waktu yang berjalan ini, demi waktu yang berjalan ini, kita berada dalam kerugian. Maka kita terlahir kembali seorang yang bertaubat. Dan ayo, tujuan kita ada program ini, ayo kita bareng-bareng. Bareng-bareng kita perbaiki diri.
Dan kita perlu tahu bahwa ketika Allah mengatakan innal insan, setiap individu manusia, artinya Allah tahu dengan setiap individu kita. Ketika Allah buka surat ini dengan mengatakan setiap individu, setiap kalian, berarti tidak ada satu orang pun di alam semesta ini, tidak ada satu orang pun di antara kita semua yang Allah tidak hiraukan. Semua kita, setiap kita Allah pedulikan itu. Karena itu ayat surat Al-Asr ini datang ke setiap individu kita. Allah sebutkan masalahnya apa, maka Allah berikan solusinya. Dan solusi ini, menariknya semua solusi ini dalam bentuk jamak supaya kita bisa menyelesaikan itu secara bersama-sama. Maka teman-teman, kita minta kepada Allah semoga pertemuan kita di program pertama ini, Born to be Taubatas ini bisa menumbuhkan keimanan untuk kita, keyakinan untuk kita. Dan keyakinan itu memang harus ditopang dengan ilmu, jangan bosan ngaji. Dan setelah keyakinan itu dia membuahkan karya apapun, teman-teman di bidang apa saat ini, maka maksimalkanlah karya di bidang itu. Jadilah orang terbaik pada apapun yang kau lakukan, sekalipun orang melihat itu sepele. Kuncinya cuma satu saja kuncinya. Yang penting itu bukan hal yang Allah murkai, maka jadilah spesial, jadilah istimewa, jadilah hebat, jadilah the greatest of all time. Orang bilang hari di quote, dalam bidang apa yang kamu tekuni. Kenapa Umar bin Khattab pernah bertemu dengan seorang anak muda yang dari tongkrongannya sangat keren. Kemudian Umar berkata kepada orang, alahul hirfah, ini anak muda yang tongkrongannya keren ini, apakah dia mempunyai hirfah, mempunyai keahlian khusus? Dan orang mengatakan, lah, nggak ada. Kemudian Umar mengatakan, kalau dia nggak punya hirfah, saqatat min aini. Udah, turun dari pandangan saya. Nilai seseorang bagi orang semulia Umar bin Khattab bukan pada tongkrongannya, tampilannya, pakaiannya, gadgetnya, enggak. Tapi pada keahlian apa yang dia hadapi di depan mata. Dan kita bisa mengasah keahlian itu dengan sebaik mungkin berdasarkan keyakinan apa yang kita punya. Dan itu belum selesai itu baru separuhnya. Separuh dua lainnya adalah kita harus kerjakan itu bersama-sama. Saling menasihati, saling memberikan wasiat, saling bekerja sama. Dan tujuan dari program ini adalah supaya kita bisa bersama-sama untuk berjalan bareng dalam kebaikan. Karena sudah banyak sekali orang-orang yang berjalan bersama dalam keburukan, tapi kita nggak bangun itu dengan kebaikan. Kalau kita ajak. Semua kita bergelimang dengan kesalahan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam itu berbuat salah. Rasul tahu itu. Jadi kita berbuat salah, semua kita berbuat salah. Rasul katakan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. We are born to be taubaters. Sampai jumpa di program berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.